Baik, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi dengan nomor NIM 2003-2012-4. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang materi mata kuliah pengelolaan perkebunan yang berjudul Ruang Lingkup Perkebunan dan Agribisnis Kelapa Sawit. Nah, jadi sebelum kita membahas jauh lebih lanjut, maka kita harus mengetahui itu apa sih perkebunan itu. Nah, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan mengelola dan memasangkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku perkebunan masyarakat. Nah, jadi secara garis besar eh, itulah pengertian perkebunan. Nah, jadi selanjutnya dasar hukum perkebunan. Nah, jadi perkebunan ini memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, kepaduan kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan. Nah, dan dasar hukum perkebunan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Juga mengatur tentang tata cara pengelolaan dan pembukaan lahan yang tercantum pada pasal 32. Nah, jadi perkebunan memiliki fungsi. Nah, jadi ada beberapa fungsi. Mungkin ada 3 fungsi. Yang pertama ekonomi. Nah, jadi fungsi ekonomi ini peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta pengenalan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Nah, jadi yang kedua itu adalah fungsi ekologi. Jadi peningkatan konversi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan eh, penyengat kawasan lindung. Dan fungsi yang ketiga adalah sosial budaya. Jadi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, jadi selanjutnya setelah kita membahas tentang apa itu perkebunan, apakah perkebunan memiliki dasar hukum, nah, apakah perkebunan memiliki fungsi, selanjutnya kita harus memasarkan hasil perkebunan. Nah, jadi hasil perkebunan adalah suatu yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan untuk mencapai hasil usaha industri pengelolaan perkebunan yang mampu berdaya saing tinggi. Nah, jadi pemerintah menetapkan sistem uh, mutu produk dan olahan hasil perkebunan dengan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi ada beberapa hal dalam ada beberapa hal yang dilarang dalam memasarkan hasil perkebunan. Misalkan memasukkan mutu hasil perkebunan. Yang kedua, menggunakan bahan penolong atau pengolahan atau mencampur hasil perkebunan dengan bahan-bahan lainnya. Dan masih banyak lagi yang dilarang dalam memasarkan hasil perkebunan. Nah, jadi selanjutnya itu tuh ada jenis usaha perkebunan. Jadi sebelum menjalankan usaha perkebunan perlu kita ketahui terdapat 3 jenis usaha perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Nah, jadi yang pertama itu adalah usaha budidaya tanaman perkebunan. Nah, jadi jenis usaha perkebunan itu asalnya ada usaha pengolahan hasil perkebunan. Yang ketiga itu adalah usaha jasa perkebunan. Jadi untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengelolaan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan dengan perusahaan perkebunan yang memiliki hak atas tanah dan atau izin usaha perkebunan. Jadi selanjutnya tadi kan sudah membahas jauh tentang jenis usaha perkebunan. Selanjutnya ini ada tingkatan manajemen. Jadi di sini ada 3 tingkatan manajemen. Yang pertama itu top manajemen. Yang kedua ada middle manajemen. Dan yang ketiga ada
lower management. Nah, jadi eh, top management ini adalah manajer tingkat atas, dikenal sebagai manajer senior, manajer di posisi seperti CEO, managing director, presiden, dan CVO. Jadi manajer puncak untuk membuat keputusan daripada mengarahkan operasi perusahaan sehari-hari, menetapkan tujuan dan strategi perusahaan. Jadi termasuk kebijakan perusahaan dan rencana bisnis. Jadi manajer tingkat atas juga bertanggung jawab untuk memobilisasi sumber daya eksternal. Jadi oleh karena itu sebagian besar waktu dihabiskan untuk melakukan perencanaan pengorganisasian. Nah, yang kedua itu adalah middle management. Jadi middle management ini manajer tingkat menengah berada di bawah manajer tingkat atas seperti manajer departemen atau biasa disebut HUD, manajer cabang, manajer regional atau manajer umum atau bisa kita dengar atau GM. Jadi fungsinya di sini tingkat menengah ditugaskan untuk mendukung dan memotivasi eksklusif tingkat bawah untuk mencapai tujuan bisnis. Mereka juga siap untuk melaporkan kepada manajer tingkat atas tentang perkembangan terbaru dalam operasi perusahaan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu adalah lower management. Jadi dari ketiga jadi ketiga manajemen tersebut, yang terakhir itulah lower management. Jadi tingkatan manajemen ini juga dikenal sebagai manajer lini pertama, meliputi manajer dengan posisi seperti supervisor, chief, manajer operasi, kepala departemen, dan manajer kantor, manajer tingkat bawah. Dia ini bertanggung jawab atas karyawan yang secara langsung memproduksi produk atau jasa yang ditawarkan dan perusahaan. Jadi itulah tiga tingkatan manajemen yang ada di perusahaan itu perkebunan. Jadi ada beberapa konsep perkembangan perkebunan. Yang pertama, kita harus melihat aspek lahan. Jadi aspek lahan ini sangat berpengaruh. Nah, yang kedua ada aspek modal insani. Jadi kita harus melihat aspek modal, berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah perusahaan. Yang ketiga itu aspek bahan tanaman. Jadi setelah kita dukung oleh lahan, dukung oleh modal, kita harus memperhatikan kualitas tanaman tersebut. Supaya apa? Supaya hasil yang kita inginkan menjadi lebih maksimal. Yang keempat itu adalah aspek perizinan. Nah, ketika kita membuat suatu perusahaan, kita harus didukung penuh oleh hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, supaya ketika usaha kita berhasil, udah sukses, tidak ada orang yang bisa mengganggu atau mengotak-atik usaha kita, karena usaha kita jelas ada surat izin dari yang bertanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah aspek keuangan. Nah, jadi di aspek keuangan ini yang seperti tadi, kita harus bisa mengatur bagaimana pengaliran dana itu dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Yang keenam itu ada aspek keamanan. Jadi setelah kita memiliki perusahaan, kita harus memiliki keamanan supaya karyawan-karyawan kita dapat bekerja dengan nyaman. Jadi untuk berbicara tentang kelapa sawit sendiri, Indonesia ini adalah sebagai eksportir komoditi unggulan perkebunan di Indonesia. Jadi kalau nggak salah saya, Indonesia adalah pemilik lahan sawit terbesar pertama di dunia. Jadi perkebunan kelapa sawit terbesar di 26 provinsi di Indonesia, di mana Pulau Sumatera memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar hingga mencapai 7.944.520 hektar, dan disusul oleh Pulau Kalimantan dengan luasan sebesar
5.820.406 hektar. Jadi di Indonesia ini memang tanaman sawit ini banyak tumbuh di mana-mana, tapi yang paling luas berada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Dan kalau untuk kita berbicara pekerjaan, kalau di Sumatera itu lumayan sulit untuk bekerja di perusahaan kelapa sawit. Sementara biasanya kalau kita yang baru lulus kuliah banyak mendapatkan kerjaan di Pulau Kalimantan. Mungkin itu saja pada pembahasan kita malam hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya sampaikan menjadi manfaat dan menjadi pembelajaran bagi adik-adik. Siap.